Oleh sebab itu kami tetap merindu firman-Mu melengkapi kami, mempersiapkan kami. Bukakanlah, singkapkanlah rahasianya supaya memberikan pengertian bagi setiap kami, membaharui kami dari waktu ke waktu sampai kami benar-benar segambar dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Malam ini juga kami izinkan Roh Kudus yang berfirman mengambil alih suasana baik hati pikiran kami, bahkan suasana di ruangan ini. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk, sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kiranya segala pujian, penghormatan, syukur selayaknya kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja. Saya sapa kita seluruhnya jemaat Tuhan dengan kasih Kristus. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, puji Tuhan buat waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Sampai pada malam ini di tengah-tengah ibadah kita, persekutuan kita dengan firman Tuhan. Ya saudaraku, melalui ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya. Supaya kiranya membawa kita terus kepada pengertian yang lebih dalam akan rahasia-rahasia firman Allah serta rencana Tuhan, saudaraku, sehingga kita dapat mengerti, memahami, ya, dan kita terus berjuang sampai kepada garis akhir. Secara khusus kita belajar dari kitab Wahyu, dari apa yang Tuhan sudah bukakan bagi kita rahasia-rahasia dari kitab Wahyu ini. Tentu suatu hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan pada zaman akhir ini, bagaimana gereja dipersiapkan, diperlengkapi, bagaimana gereja Tuhan juga harus berada dalam kesiapan dalam menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita juga mengerti bahwasanya dunia ini juga akan berakhir. Ya, saudaraku, supaya kita meluputkan diri dari segala sesuatu yang akan terjadi. Dan kita sudah memasuki Wahyu pasal yang ke-20. Dan saya juga pada malam ini masih menekankan ini, ya, menyampaikan lebih lagi hal-hal yang sangat penting, poin-poin yang sangat penting dari Wahyu pasal yang ke-20 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-6. Ya, sesuai dengan perikop juga di situ, saya juga memberikan temanya, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Saya akan membagi nanti ini dalam 3 bagian yang sangat penting atau 3 poin yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Ya, saya harap saudara juga mari perhatikan ayat demi ayat supaya kita mengerti, ya, apa yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun itu. Ya, di mana itu terjadi, bagaimana suasananya, siapa yang memerintah di sana, siapa yang akan diperintah. Kenapa harus ada kerajaan 1000 tahun damai? Kenapa Tuhan tidak langsung membawa kepada sorga mulia kekekalan itu? Ya, saudara yang terkasih, perlu kita perhatikan dengan baik. Tentu Tuhan punya maksud tujuan. Tuhan punya rencana kenapa ada kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Mari saya ajak kita perhatikan, dibacakan dulu dari ayat pertama. Ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, Ya. memegang anak kunci jurang maut. Terus. Dan suatu rantai besar di tangannya. Iya. Ia menangkap naga si ular tua itu, Terus. yaitu iblis dan Satan, Ya. dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu Melemparkannya ke dalam jurang maut. terus. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, Ya. supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Iya. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Iya, puji Tuhan. Saya ikuti sampai ayat 3 dulu, saudaraku, nanti kan kita lanjutkan. Ayat 1 sampai kepada ayat 3 ini kita melihat iblis diikat di jurang maut selama
1000 tahun. Iya. Saudara yang terkasih, dikatakan dalam ayat pertama, lalu aku, kata Yohanes, kata Rasul Yohanes. Jadi ini Rasul Yohanes ya, yang menyatakan dalam penglihatannya, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Iya. Jadi malaikat yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini, yang pertama-tama dia memegang kunci jurang maut. Baru yang kedua yang dia pegang adalah rantai besar. Lalu di ayatnya yang kedua dikatakan malaikat itu menangkap naga atau si ular tua, itulah iblis yang juga disebutkan setan. Dinamai juga setan, dan malaikat itu mengikat iblis ini selama 1000 tahun. Ya, lalu di ayat 3, iblis yang sudah dirantai itu dilemparkan ke jurang maut. Ya, ataupun ke alam maut, ke Hades. Ya. Saudara yang terkasih, lalu ditutuplah jurang maut itu. Ya, setelah ditutup dimateraikan. Apa tujuannya? Supaya iblis ini tidak lagi menyesatkan. Berarti selama ini iblis pekerjaannya menyesatkan bangsa-bangsa, manusia. Ya. Tetapi setelah diikat, dirantai, dilempar ke jurang maut, ditutup, lalu dimateraikan dengan tujuan supaya iblis jangan lagi menyesatkan. Ya, sampai berakhir zaman kerajaan 1000 tahun itu. Berarti secara otomatis iblis itu dirantai, dikurung selama 1000 tahun. Amin. Iya. Kemudian katanya. Ya, kemudian itu kalimat terakhirnya di ayat 3. Kemudian nanti di akhir kerajaan 1000 tahun itu iblis akan dilepaskan untuk sedikit waktu. Ya, maka ketika nanti iblis ini dilepaskan sedikit waktu, ya, sebelum dilemparkan ke neraka, iblis ini juga nanti masih akan menyesatkan. Ya, masih akan menyesatkan. Jadi ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga kita melihat di sini iblis diikat, dirantai, lalu dilemparkan ke jurang maut, ditutup dan dimeteraikan. Saudara yang terkasih, sebenarnya iblis ini sudah berulang-ulang dikalahkan. Ya, sudah berulang-ulang dikalahkan. Contohnya, ya, ketika iblis memberontak di sorga, ya, lalu iblis itu dilemparkan ke bumi. Ya, ditaklukkan, lalu dilemparkan ke bumi ataupun dijatuhkan ke bumi. Ya, yang kedua, ketika Yesus mati, lalu bangkit dari kematian, di situ juga iblis dikalahkan. Ya, anak Allah, Yesus, atau kalau dalam Kejadian pasal yang ketiga dikatakan itu keturunan perempuan telah meremukkan kepala ular ataupun iblis. Telah menang. Kalau kitab Korintus mencatat, ya, iblis telah dikalahkan dalam kemenangan Kristus. Ya, maka dikatakan di situ di pasal 15, hai iblis, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Iblis sudah ditaklukkan ketika Yesus bangkit dari kematian. Baru selanjutnya iblis juga ditaklukkan, ya, pada perang Armageddon. Ya, itu kalau kita melihat dalam Wahyu pasal yang ke-16, ya, antikristus dan sekutunya nanti akan mengumpulkan, ya, raja-raja di bumi bersama juga dengan iblis. Lalu di pasal 19, ya, mengadakan peperangan melawan Yesus dan juga pasukannya yang turun dari sorga. Ya, tetapi antikristus, tokoh politik, dan nabi palsu, tokoh agama, lebih dahulu dilemparkan ke neraka. Lalu iblis itu ditangkap, dirantai, lalu dilemparkan ke jurang maut. Jadi sudah berkali-kali, sekalipun ada saat-saatnya
Allah membiarkan iblis, roh-roh jahat itu juga bebas berkeliaran. Apa tujuannya? Untuk melaksanakan, menggenapkan rencana Tuhan. Ya, jadi ada waktunya dibiarkan berkeliaran. Contohnya, kalau kita belajar tentang kitab Ayub, ya saudaraku. Jadi iblis juga berkeliaran. Ya, bahkan ada kalanya dia menghadap kepada Allah dan Allah bertanya, "Hai iblis, adakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang saleh seperti Ayub." Ya, masih berkomunikasi ya dengan Allah. Ya, lalu iblis berkata dan mulai memfitnah bahwasanya Ayub itu ya bisa setia, bisa saleh karena dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Andai Tuhan mengambil seluruh hartanya, miliknya, kesehatannya, maka ia akan mengutuki Allah. Allah berkata, "Sekarang kuserahkan ke dalam tanganmu." Ya, lalu Allah biarkan. Ya, iblis itu mencobai, menguji. Apa tujuannya? Supaya Ayub betul-betul teruji, murni kesalehannya, murni kekudusannya, ketulusannya. Jadi ada kalanya Tuhan izinkan iblis itu berkeliaran untuk melaksanakan, menggenapi rencana Tuhan. Saya juga sudah terangkan ini pada minggu-minggu yang lalu. Ya, kenapa dibiarkan iblis berkeliaran? Sebagian iblis itu dikurung di jurang maut, tetapi sebagian itu berkeliaran untuk menguji saya dan saudara supaya kita betul-betul terbentuk sesuai dengan rencana kehendak Allah. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara yang terkasih, kita kembali. Iblis diikat selama 1000 tahun. Dan di bumi ini didirikan kerajaan 1000 tahun damai oleh Yesus Kristus yang akan menjadi raja dan menegakkan pemerintahannya. Saya sudah terangkan juga pada minggu-minggu yang lalu, ya, bahwasanya kerajaan 1000 tahun damai itu akan didirikan setelah zaman antikristus. Sebelum penghakiman yang terakhir kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa. Ya, di situ zamannya. Kalau nanti coba ditampilkan peta zaman, ya, dan saya juga sampaikan, ya, bedakan antara kerajaan sorga dan kerajaan Allah serta kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu di sini. Setelah gereja diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Setelah itu nanti zaman antikristus 3,5 tahun. Baru nanti turun lagi. Yesus akan turun ke bumi bersama dengan orang-orang kudusnya yang sudah terangkat. Lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Nanti kita lihat ayat selanjutnya untuk lebih menjelaskan. Ya, tetapi supaya kita mengerti di mana ini, kapan ini terjadi. Itu setelah zaman antikristus sebelum penghakiman yang terakhir nanti. Kepada orang-orang berdosa. Ya, oleh sebab itu kita harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan kerajaan sorga, kerajaan Allah, dan kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu bicara tentang tempat. Ya, tempat. Kalau dikatakan kerajaan sorga, itu menyatakan tempat. Yohanes 14 dari ayat 2 sampai kepada ayatnya yang ketiga. Yesus berkata begini, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya sesudah tempat itu selesai, ya, maka aku datang kembali untuk menjemput, membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Supaya engkau pun di situ berada," kata Yesus. Ini bicara tentang kerajaan sorga. Tempat. Tetapi sebagaimana saya juga pernah sampaikan,
Kalau dikatakan kerajaan sorga atau tempat itu, jangan berpikir seperti tempat jasmani. Tetapi itu menyatakan keadaan. Ya, keadaan kita setelah kebangkitan. Keadaan kita dalam tubuh kemuliaan. Ya, jadi jangan kita berpikir berbayangan, ya, tempatku di sorga itu nanti rumahnya tipe berapa. Ya, mana nanti lebih mahal ya, rumahku ya atau rumahnya Pak Siregar. Mana lebih mahal ya, rumahku nanti atau rumahnya Ibu Catherine. Ya, saudara yang terkasih, ya, jangan memandang rumah di sorga itu dengan pandangan jasmani seperti rumah yang kita diami di bumi ini. Ya, tetapi rumah yang dimaksudkan di situ adalah kemah tubuh kemuliaan. Ya, saya sudah berulang-ulang menyampaikan hal itu. Kalau kemah kita di bumi ini, itulah tubuh jasmani ini dibongkar, mati, kembali kepada debu, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemah abadi. Tubuh abadi, itulah tubuh kemuliaan. Jadi kalau dikatakan rumah di sorga, ya, kerajaan sorga itu berbicara tentang suasana, kondisi dalam tubuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Ya, karena dengan tubuh kemuliaan kita nggak perlu atap. Ya, jangan nanti pikir gimana nanti atapnya di sorga itu. Apakah atapnya spandek, ya, atap getah, ataukah memang emas atapnya. Nah, ini jangan memandang dengan hal-hal yang lahiriah lagi. Ya, haleluya. Yang walaupun kadangkala guru-guru sekolah minggu kan menyampaikan, mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih mempermudah. Ya, rumah kita di sorga itu lantainya itu dari emas. Ini bicara tentang keilahian. Ya, kalau lantainya emas, dindingnya apa? Atapnya apa? Ya, saudara yang terkasih, jangan berpandangan jasmani. Sekali lagi supaya kita tidak keliru, ini bicara tentang kemuliaan Allah dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Itu yang disebutkan dengan kerajaan sorga. Tetapi yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah itu adalah sistem pemerintahan. Sistem apa? Sistem pemerintahan. Ya. Maka dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 mencatat, ya, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Begitu ya? Mari coba dibacakan sebentar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kerajaan Allah di situ berbicara tentang sistem pemerintahan Allah. Ya, dan kebenaran Allah. Ya, kalau dikatakan cari, artinya prioritaskan. Apa? Prioritaskan. Iya. Jadi kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, artinya prioritaskan. Ya, terlebih dahulu sistem pemerintahan Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Apa itu? Naik ke atas, makan, minum, pakaian, dan selebihnya. Haleluya. Nah, sekarang saya bandingkan. Ya, kita mundur dulu sebentar. Matius pasal yang ke-6. Ya, pola doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, dikatakan Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Ayatnya yang ke-10, datanglah kerajaanmu. Berarti sistem pemerintahanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sistem pemerintahan Allah di bumi seperti yang di sorga. Haleluya. Ya, jadi dikatakan begini, datanglah kerajaanmu. Ya, sistem kerajaan Tuhan. Bagaimana sistem kerajaan Tuhan? Jadilah kehendak Tuhan. Amin. Bukan kehendak kita. Ya, maka nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai, ya, saudaraku, di situ adalah kerajaan Allah. Ya, yang ditegakkan, yang dijunjung tinggi, yang diutamakan, yang berlaku itu adalah kehendak Allah. Nggak berlaku kehendak manusia. Tidak berlaku keinginan daging manusia. Tetapi yang berlaku seutuhnya adalah kehendak Allah. Maka dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Jadi kalau kerajaan Allah dibangun, didirikan di bumi ini, diturunkan ke bumi ini, saudaraku, sistem pemerintahan Allah kalau dibangun di bumi ini, ya, maka sistem itu yang berlaku di sistem itu, di kerajaan itu hanyalah kehendak Allah. Haleluya. Ya. Maka dalam hidup kita ini juga, kalau kerajaan Allah itu turun dalam hidup kita, berarti kehendak Allah yang berlaku. Walaupun kita punya kehendak diri sendiri, tetapi kehendak Allah yang berlaku. Amin. Kalau kehendak Allah yang kita lakukan, maka semuanya itu ditambahkan. Makan, minum, pakaian, bahkan kebutuhan kita disediakan. Amin. Dengan kata lain, kita akan mengalami, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Amin. Iya, jadi kalau dalam keluarga kita, kerajaan Allah itu turun. Ya, datanglah kerajaanmu dalam nikahku, dalam keluargaku. Artinya, sistem pemerintahan Allah, kehendak Allah yang berlaku, yang terjadi dalam keluargaku, dalam nikahku. Bukan kehendakku, bukan kehendak istriku, bukan keinginan anak-anakku, tetapi kehendak Allah yang jadi. Maka semuanya akan ditambahkan. Maka keluarga kita akan dipelihara oleh Tuhan. Makan, minummu, pakaianmu, kebutuhanmu akan dicukupkannya, bahkan dilimpahkannya. Ini yang disebutkan dengan kerajaan Allah. Sistem pemerintahan Allah. Kalau dikatakan sistem pemerintahan Allah, berarti kehendak Allah yang terjadi. Baik dalam hidup kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam pelayanan kita. Kalau kehendak Allah yang jadi sama seperti kerajaan 1000 tahun damai. Kenapa dikatakan kerajaan 1000 tahun damai? Karena kehendak Allah yang jadi. Kalau kehendak Allah jadi akan mendatangkan damai sejahtera. Kalau dalam hidup kita ini, kehendak Allah yang jadi mendatangkan damai sejahtera. Seringkali kita kacaukan karena kita mengikuti keinginan kita, kehendak kita. Kita gagal karena kita mengikuti kemauan kita. Ya, kalau kehendak Allah jadi dalam keluarga kita, dalam nikah kita, maka dalam nikah itu ada damai sejahtera. Tapi kalau dalam nikah itu kita bawa kehendak masing-masing. Suami bawa kehendaknya, istri bawa kehendaknya, anak bawa kehendaknya. Oh, ini nikah yang kacau. Tapi kalau nikah itu disatukan, sama-sama melakukan kehendak Allah, di situ ada damai sejahtera. Tanggap ya? Haleluya. Ya, itu bedanya ya kerajaan sorga, kerajaan Allah, dan juga kerajaan 1000 tahun damai di bumi.
Ya, jadi kerajaan Allah dengan kerajaan 1000 tahun damai di bumi ada kaitannya. Di kerajaan 1000 tahun damai di bumi itu kehendak Allah yang jadi. Allah yang seutuhnya, yang sepenuhnya memerintah. Kalau sekarang ini kan di bumi sekarang ini, saudaraku, ini kan masih banyak. Ada kalanya Allah yang memerintah di hati kita. Ketika Allah memerintah di hati kita, kita senangnya bukan main. Bahagianya luar biasa. Ya, saudaraku, bahkan semangat beribadahnya, semangat melayaninya, ini enggak ketolongan, enggak bisa dibatasi. Ya, ketika Allah berkehendak, tetapi kalau sudah setan yang menguasai kehendaknya, nah ini, ya, jangankan setan, ketika kita sendiri pun yang menguasai kehendak kita, yang bertahta di hati kita, ini egonya, kesombongannya, ya saudaraku, kepentingan diri sendirinya, itu yang menonjol. Tetapi dalam kerajaan 1000 tahun damai itu, di situ seutuhnya Allah yang memerintah. Maka nanti pemerintahan Allah itu digambarkan seperti gada besi, tongkat besi. Ia akan memukul setiap ketidakpatuhan. Ya, ia akan meremukkan setiap ketidaktaatan. Kalau sekarang ini kita tidak taat, sekarang ini kita hidup dalam dosa, sekarang ini manusia memberontak, Allah masih panjang sabar. Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai, Allah tidak lagi memerintah dengan belas kasihan. Allah tidak lagi memerintah dengan kemurahan. Ya, Allah tidak lagi memberikan zaman kemurahan, tidak. Tetapi memerintah dengan gada besi, tongkat besi. Setiap dosa, setiap ketidaktaatan itu akan diremukkan. Oleh sebab itu kita harus mengerti kenapa harus ada kerajaan 1000 tahun. Ya, kenapa tidak langsung kepada kekekalan? Padahal sudah pengangkatan. Kenapa Yesus masih harus turun ke bumi ini bersama dengan orang-orang kudus yang sudah terangkat itu? Tentu Tuhan punya maksud dan tujuan. Yang pertama, kenapa perlu kerajaan 1000 tahun damai? Tuhan mau menyatakan kepada manusia bahwasanya penghalang keselamatan itu adalah dosa. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama. Kenapa harus perlu kerajaan 1000 tahun? Yang pertama-tama Tuhan mau menyatakan kepada manusia bahwa penghalang keselamatan itu adalah dosa. Iya. Tentu kita diingatkan dengan kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua. Iya, bahwasanya bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan. Bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengar doa dan seruan. Tetapi ada penghalang keselamatan itu. Dosa. Boleh dibacakan dulu sebentar? Demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Terus. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Terus. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa. Ya, kejahatan ataupun pelanggaran dan dosa. Jadi kalau di ayat 1 dikatakan bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan, untuk menjangkau kita. Tetapi yang menjadi penghalang itu adalah dosa. Jadi melalui kerajaan 1000 tahun damai, Tuhan mau menunjukkan kepada manusia ya, yang menghalangi manusia itu selamat adalah dosa. Saya sudah terangkan ya bahwasanya dalam kerajaan 1000 tahun damai itu di situ ada 2 golongan. Ya, tubuh manusia. Golongan yang pertama
yang bersama dengan Yesus memerintah dengan tubuh kemuliaan. Sementara yang diperintah itu masih dengan tubuh jasmani. Ya, masih dengan tubuh jasmani. Ya, dan mereka nanti akan terus berkembang ya, dan juga beraktivitas. Ya, ini saya sudah terangkan dalam ibadah pendalaman Alkitab sebelumnya, saudaraku. Ya, jadi kalau kita melihat yang menjadi penghalang keselamatan itu adalah dosa. Dan kalau kita bicara tentang dosa, dosa itu bisa terjadi. Yang pertama-tama oleh karena tipu muslihat iblis. Karena apa? Karena apa? Tipu muslihat iblis. Ya, contohnya, ya, perempuan atau Hawa itu tertipu, terperdaya. Ya, dalam kitab Korintus, istilah kitab Korintus dikatakan Hawa itu terperdaya oleh karena kelicikan daripada iblis ataupun ular itu. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-4. Iya. Mulai dari ayatnya yang ketiga. Demikian. Tetapi aku takut. Terus. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya, disesatkan. Ya, ini pekerjaan iblis. Ya, suka menyesatkan. Maka dirantai nanti 1000 tahun supaya jangan menyesatkan. Ya, dia menyesatkan dengan tipu muslihatnya. Terus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, sama seperti Hawa diperdaya. Disesatkan melalui kelicikan daripada ular ataupun iblis itu. Terus. Sebab kamu sabar saja. Ya. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Tetapi menerimanya dengan sabar. Ya, ditipu. Ya, mau saja menerima tipu muslihat. Ya, ini makanya hati-hati. Jangan sampai saudara juga terperdaya dengan banyak hal. Baik juga manusia. Ya, saudaraku, kesesatan-kesesatan. Jangan sampai terperdaya. Baik juga melalui doktrin-doktrin yang tidak jelas. Haleluya. Baik juga pengaruh-pengaruh pertemanan. Dunia, media. Ya, jangan sampai saudara terpengaruh, terperdaya. Ya. Ini Hawa terperdaya karena kelicikan. Maka Rasul Paulus mengingatkan seperti kepada jemaat di Korintus ini. Jangan kamu sabar saja mendengar. Ya, firman sudah diputar-putar, kamu sabar mendengar. Seakan-akan itu Injil yang benar. Seakan-akan itu Yesus yang benar, Kristus yang benar. Ternyata itu sudah diputar-putar. Maka Rasul Paulus ingatkan, hati-hati. Ya, jangan sampai terperdaya. Ya, jadi dosa itu masuk oleh karena tipu muslihat. Sekalipun sebenarnya ya, Tuhan tahu kita ini sedang ditipu oleh iblis. Ya, tetapi kalau kita menyadari Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita supaya kita mampu ya, menang, lolos dari tipu muslihat iblis. Haleluya. Nah, perhatikan. Dosa bisa masuk melalui tipu muslihat. Ya. Hawa itu tertipu. Sebelum Kain tertipu, Tuhan ingatkan. Kain, iblis sudah mengintip di depan pintu. Tetapi engkau harus lemah menghadapinya. Hah? Engkau harus berkuasa. Berarti Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kuasa. Iya. Ketika Tuhan menciptakan manusia saja segambar dengan Tuhan, Tuhan beri kuasa. Coba Kejadian pasal yang keempat.
ayatnya yang ke-7. Demikian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ya terus. dosa sudah mengintip di depan pintu. Sudah mengintip di depan Ia pintu. sangat menggoda engkau, Dia sangat menggoda engkau. tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi sekalipun iblis itu menggoda engkau harus berkuasa. Dengan kata lain Tuhan mau sampaikan, aku telah memberikan kuasa kepadamu. Iya. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan keselamatan, ingat yang pertama karena manusia tidak menggunakan kuasanya. Iya. Maka di kerajaan 1000 tahun damai, Tuhan mau nyatakan kepada manusia, hai engkau manusia yang masih memiliki tubuh jasmani, engkau diperintah, engkau dalam kekuasaan, engkau tidak selamat karena dosa. Dosa bisa masuk karena tipu muslihat. Tapi kenapa bisa masuk? Karena manusia tidak menggunakan kuasa yang Tuhan beri. Ya. Apalagi kalau sudah lahir baru. Sudah di dalam Tuhan. Sudah menjadi ciptaan baru. Kita ini menerima kuasa. Kalau kita masih jatuh dalam dosa. Ingat yang pertama-tama kemungkinan. Karena kita tidak menggunakan kuasa. Ya, karena tidak menggunakan kuasa. Dalam Injil Lukas, Yesus mengutus murid-murid untuk pergi memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, mentahirkan yang kusta, menyembuhkan orang yang sakit, dan juga mengerjakan pelayanan misi. Setelah mereka pulang, lalu mereka memberikan laporan kepada Yesus. Tuhan, iblis-iblis takluk kepada kami. Lalu dengan bangganya begitu ya. Lapor kepada gurunya. Ya, lalu Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya. Lalu di ayat 19. Ayat 19 ya. Coba. Lukas 10 ayat 19. Ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu Terus. untuk menginjak ular dan kalajengking, Ya. dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, Terus. sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Aku telah beri kuasa. Ya. Saat engkau berhadapan dengan iblis, saat engkau berperang dengan iblis, saat engkau bergumul dengan dosa, aku telah memberi kuasa sehingga tidak ada satu pun yang akan membahayakan hidupmu. Ya. Jadi kalau seseorang itu jatuh dalam dosa, melakukan dosa, hidup dalam dosa, kemungkinan besar yang pertama-tama penyebabnya karena tipu muslihat. Kenapa tertipu? Karena tidak menggunakan kuasa. Ya. Karena tidak menggunakan kuasa. Itu alasan kenapa seseorang itu jatuh dalam dosa. Karena tipu muslihat iblis. Baru yang kedua, kenapa seseorang itu jatuh dalam dosa? Karena kondisi ataupun keadaan. Kondisi ataupun keadaan. Seseorang bisa berdosa karena kondisi yang terdesak. Atau keadaan yang terdesak. Contohnya karena dia lapar akhirnya dia mencuri. Karena dia lapar akhirnya dia merampas. Karena dia lapar akhirnya dia menipu. Sekalipun Tuhan tidak setuju dengan itu. Ya, garis bawahi ya. Sekalipun Tuhan tidak setuju. Nah, dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ada dikatakan begini. Ya,
bukankah seseorang yang mencuri karena lapar akan dihina ketika dia ketahuan. Ya, jadi dia mencuri untuk memenuhi kebutuhannya, rasa laparnya, saudaraku, dia mencuri. Tetapi ingat, Tuhan tidak setuju dengan hal itu. Sekalipun karena keadaan dia berdosa. Coba ayatnya yang ke 30 ya. Ya, coba. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina Ya. apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Ya. Ya. Apakah seorang pencuri tidak dihina, tidak direndahkan, tidak dihukum? Ya. Karena dia mencuri untuk memuaskan rasa laparnya. Jadi keadaan itu yang membuat dia berdosa. Tetapi walaupun demikian, sekalipun seperti itu, Tuhan tidak pernah setuju. Ya, sama halnya juga dalam kitab Keluaran. Kalau dalam kitab Keluaran itu dikatakan, jangan engkau berpihak, jangan engkau membela orang yang miskin sekalipun kalau dia bersalah. Ya, kalau dia bersalah. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu kondisi kita. Ya, Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tetapi sekalipun situasi dan kondisi membuat kita jatuh dalam dosa, ingat, Tuhan tidak pernah setuju. Haleluya. Haleluya. Ya. Tuhan tidak pernah setuju. Ya. Sebab semua apa yang kita alami, semua apa yang kita hadapi, itu adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Ketika saudara lapar dalam kondisi keadaanmu yang kurang, ya, itu seizin Tuhan. Dan Tuhan tahu. Ya. Namun perlu digarisbawahi. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 mencatat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Apa? Oh begitu Alkitab mencatat? Iya, kalau begitu sama-sama kita baca. 2, 3. Stop. Titik dulu di situ. Tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, jadi ketika kita mengalami situasi yang sulit, keadaan yang penuh dengan pergumulan, kondisi yang tidak nyaman, sesungguhnya Tuhan tahu kemampuan kita. Haleluya. Tidak melebihi kekuatan. Ya, tidak melebihi kekuatanmu. Ya. Dan Tuhan itu setia. Sebagai bukti kesetiaannya, kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan supaya kamu dapat menanggungnya. Ya, coba lanjutkan. Sebab Allah setia. Terus, Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. melampaui kemampuan. Pada Terus, waktu kamu dicobai, ya, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Tuhan akan memberi jalan keluar dalam situasi kondisi yang kamu alami, yang sedang kamu hadapi, supaya kamu dapat menanggungnya. Ya. Tetapi kalau keadaan situasi membuat seseorang itu jatuh dalam dosa, membuat seseorang itu melakukan dosa, Tuhan tidak pernah setuju akan hal itu. Ya. Dosa ya dosa. Akibat daripada dosa tetap penghukuman. Ya. Jadi nanti di kerajaan 1000 tahun damai, Tuhan mau nyatakan kepada manusia, manusia berdosa, kemungkinan yang besar oleh karena tipu muslihat. Kemungkinan yang kedua karena keadaan. Tetapi di kerajaan 1000 tahun damai, tidak lagi ada masalah. Tidak lagi ada persoalan.
Tidak lagi ada kesusahan. Tidak lagi susah mencari rezeki. Tidak lagi ada orang yang sakit. Kalau sekarang semua penyakit kita. Sudah asam lambung di situ, asam urat pun di situ, kurang asam pun di situ. Ya. Semua penyakit kita. Tapi nanti di kerajaan 1000 tahun damai, tidak ada lagi orang yang sakit. Rematik pun gak ada. Bergohan pedang arongbe. Itu saya mudah bergohan. Kedinginan. Gak ada lagi. Ya. Kalau di sini banyak orang yang bergohan, kedinginan. Ada orang mambuku kosong nahong. Nggak linai paruah kamu. Ya. Nggak ada. Ya. Semua nanti akan betul-betul mengalami kesegaran. Haleluya. Ya. Tetapi nanti setelah kerajaan 1000 tahun damai itu, nanti itu akan terlihat, terbukti. Ya. Apakah manusia itu masih kembali kepada dosa atau tetap hidup dalam kekudusan? Ya. Tapi ini kita selesaikan dulu. Penyebab yang kedua manusia berdosa karena keadaan. Sekalipun Tuhan tidak pernah setuju dengan perbuatan manusia itu. Berdosa karena keadaan. Menipu karena lapar. Ya. Jadi menipu karena lapar saja nggak boleh. Mencuri karena lapar saja nggak boleh. Apalagi mencuri hanya untuk kemewahan. Itu jahat di mata Tuhan. Baru yang ketiga. Kenapa manusia itu berdosa? Karena keinginannya sendiri. Karena apa? Keinginannya sendiri. Ya. Karena hawa nafsunya. Sama seperti bangsa Israel ketika dalam perjalanan di padang gurun. Apakah mereka tidak makan? Tiap hari Tuhan menurunkan roti mana. Tiap hari. Ya. Tetapi dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Alkitab mencatat. Orang-orang bajingan itu kemasukan nafsu. Itu keinginan. Apa yang mereka tuntut? Mereka tuntut kepada Tuhan makanan. Bukan mereka tidak makan. Apakah roti mana memenuhi kebutuhan gizi, vitamin bagi mereka? Lebih. Sepanjang mereka mau taat. Tapi mereka justru mencari mentimun, semangka, bawang, segala macam bawang. Saudara bayangin. Ya, tidak hanya itu saja. Mereka minta daging kepada Tuhan. Tuhan beri. Tuhan beri. Tetapi karena rakusnya, daging belum sempat dimasak. Udah dimakan. Daging masih di mulutnya. Udah bersungut-sungut. Ya. Kalau makan daging pun masih tetap bersungut-sungut. Kayak mana kalau makan tempe tahu? Ya. Itu di ayat berapa itu? Coba. Masih di pasal 11 itu. Ayat 31 ya. Coba dari ayat 31 ya. Demikian. Ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Ya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Terus. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Terus. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Ya, terus. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Iya, bayangkan. Hanya 2 hasta dari atas bumi, dari tanah. Ya, 1 hasta, kalau ukuran kamus Alkitab, sama dengan 45 cm. Kalau 2 hasta berarti setinggi 90, lebih kurang setinggi mimbar ini. Ini burung puyuh.
sampai sekitar 2 meter. Jadi tinggal tangkap saja. Gampang. Dan burung puyuhnya jinak. Bukan seperti jinak-jinak merpati, enggak. Ya, tapi betul-betul jinak bisa ditangkap. Tetapi persoalannya terus. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya Terus. bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Ya, terus. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Ya. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Iya, bayangkan. Ditangkapnya 10 homer itu, nanti saudara lihat di kamu 1 homer itu berapa. Ya, berapa liter itu? 1 orang. Ya. Lalu mulai ditangkapi, lalu mulai dimatikan, mulai dibentangkannya. Ya, saudaraku. Ya. Ini, bahkan terus lanjutkan. Selagi daging itu ada di mulut mereka Terus. sebelum dikunyah, Ya, terus. maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Terus. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat Iya, besar. kenapa terus? Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, Iya, terus. karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Orang yang bernafsu rakus. Ya, dalam terjemahan lain itu dikatakan keinginan. Jadi mereka berdosa karena keinginannya. Ya, karena keinginannya. Kalau kebutuhan, Tuhan penuhi. Tetapi mereka tidak puas hanya sekedar kebutuhan. Tetapi mereka ingin. Ya, ingin lebih. Keinginan itu yang membuat mereka berdosa. Saya percaya kalau untuk kebutuhan kita, Allah kita itu Allah yang setia. Ia akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Tetapi seringkali seseorang itu jatuh dalam dosa karena keinginannya. Maka Rasul Paulus ingatkan Timotius sebagai pelayan muda. Hai engkau Timotius, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Asal ada pakaian dan makanan cukup. Tetapi orang yang ingin apa? Jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan itu. Ya. Sebagai pelayan muda, sebagai orang yang setia, sebagai umat Allah, Tuhan berjanji memelihara. Ya. Tuhan berjanji memelihara. Maka tadi di awal kita sudah lihat, cari dahulu kerajaan Allah. Prioritaskan. Ya, sistem pemerintahannya, kehendak Allah dalam hidup kita, dalam nikah kita, dalam pelayanan kita, maka semuanya itu akan ditambah. Apa yang ditambahkan? Makan minummu, pakaianmu, kebutuhanmu. Dengan kata lain, kesimpulannya Tuhan memelihara hidup kita. Ya. Bahkan Allah sanggup memberikan lebih dari kebutuhan. Tetapi jangan lahir dari keinginan kita. Itu bisa menjadi jerat kejatuhan seseorang ke dalam dosa. Jadi dosa bisa terjadi yang pertama karena tipu muslihat iblis. Ya, karena tipu muslihat iblis. Yang kedua, dosa bisa terjadi karena keadaan atau situasi. Yang ketiga, dosa bisa terjadi karena memang keinginan, hawa nafsu, keserakahan manusia itu sendiri. Itu yang Tuhan mau tunjukkan, mau Tuhan nyatakan kepada manusia dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Ya, maka dalam kerajaan 1000 tahun damai, ya, iblis diikat supaya jangan ada alasan manusia. Ya, aku berdosa selama ini karena iblis. Karena tipu muslihat. Oke, kata Tuhan. Sekarang iblis kurantai 1000 tahun. Masukkan ke jurang maut. Ya, setelah itu manusia memberikan alasan. Oh, aku berdosa karena keadaan.
Selama aku hidup di bumi, mulai lahir, bahkan mulai dari nenek moyangku, orang tuaku, opungku, nenek moyangku, ya, hidup dalam kemiskinan. Aku pun dilahirkan dalam kemiskinan. Karena miskinlah aku mencuri, karena miskinlah aku menipu. Karena miskinlah aku sakit. Ketika aku sakit, aku berdosa. Mengutuki, menghujat. Lalu Tuhan berkata, baik. Di kerajaan 1000 tahun damai tidak ada kesusahan. Di kerajaan 1000 tahun damai tidak ada penyakit. Ya. Apakah dengan kondisi seperti ini manusia itu hidup dalam kekudusan? Apakah manusia itu tidak tersesat? Tuhan mau lihat. Dibawa dalam kerajaan 1000 tahun damai. Semua Tuhan berikan kelimpahan. Tuhan berikan keamanan, kedamaian. Manusia bisa bercampur baur dengan segala binatang-binatang yang selama ini buas. Tuhan berikan kelimpahan. Taraf hidup manusia sama. Tidak ada yang kaya, konglomerat, ada yang miskin, tidak. Kadangkala itu yang membuat keinginan manusia itu. Bahkan ingin melebihi yang lain. Tapi di kerajaan 1000 tahun damai, sama. Tuhan mau lihat. Apakah manusia itu masih punya keinginan sehingga jatuh dalam dosa. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada manusia. Akan tetapi, kalau kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-7, setelah kerajaan 1000 tahun damai ini, ayat 7, iblis nanti akan dilepas dari penjaranya. Tadi kita sudah baca di dalam ayatnya yang ketiga, sedikit waktu. Ya toh? Ya, di ayat 7 sekarang, coba sebentar. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, terus, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Iblis dilepaskan dari penjara. Ya, bayangin. Ya. Iblis dilepaskan dari penjara dan terus. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Nah, setelah yaitu Gog dan dilepas, Magog. setelah dilepas, iblis kembali menyesatkan. Ya, saya pernah menyampaikan bahwasanya iblis tidak akan pernah bertobat. Saudara bayangin, 1000 tahun dikurung loh. Ya. Begitu dilepas, iblis tidak tobat. Kembali menyesatkan. Maka manusia pun seperti itu. Walaupun manusia itu dihukum, dipenjara, dikurung di penjara, saudaraku, kalau bukan hatinya bertobat, mengalami ciptaan baru di dalam Kristus Tuhan, tidak akan pernah bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka banyak orang sudah keluar dari penjara, ya kembali lagi. Masuk penjara karena curanmor, keluar dari penjara kembali lagi. Diponis 20 tahun. Ya, apalagi hukum di negeri kita ini. Saya bukan mau mengkritisi, bukan. Tetapi kenyataan yang saya lihat. Ya. Dan banyak contoh yang saya ketahui. Kadangkala diponis 20 tahun, paling dijalani 7 tahun. Udah bebas. Diponis 15 tahun, paling 3 tahun, 4 tahun, udah bebas. Ya. Andai pun dikurung 15 tahun dari situ, itu tidak jaminan membuat dia bertobat, tidak. Ya. Enggak. Maka ada orang masuk penjara karena bongkar rumah orang, karena begal, ya nanti keluar kembali lagi. Ya. Wah, itu masih singkat kurungannya, masih 5 tahun, 10 tahun. Sementara iblis 1000. Ya. Maka iblis gak pernah tobat-tobat.
Begitu dilepas sedikit waktu langsung menyesatkan. Ya. Siapa yang disesatkan? Perhatikan. Ya. Bangsa-bangsa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yang memiliki tubuh jasmani itu. Sekali lagi ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, Terus. yaitu Gog dan Magog, Terus. dan mengumpulkan mereka untuk berperang, Ya. dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Perhatikan. Tadi saya sudah sampaikan, bahkan minggu-minggu sebelumnya juga saya sudah terangkan. Di kerajaan 1000 tahun damai ada 2 golongan manusia. Yang pertama, manusia dengan tubuh kemuliaan. Akan memerintah bersama dengan Yesus. Baru golongan yang kedua, manusia dengan tubuh jasmani. Itu yang diperintah. Dan mereka juga akan berkembang. Mereka juga akan beranak cucu. Mereka juga akan berusaha. Itu saya sudah terangkan dari kitab Yesaya pasal 65 itu. Ya, mereka akan berkembang. Tetapi setelah kerajaan 1000 tahun damai, setelah 1000 tahun, iblis dilepas dari jurang maut. Lalu menyesatkan mereka kembali. Walaupun di kerajaan 1000 tahun damai, tidak ada kesusahan. Tidak ada penderitaan. Kondisi keadaan ya, yang mereka alami semua baik-baik saja. Tuhan memberkati semua yang dikerjakannya. Tidak ada yang mati muda. Tidak ada yang tidak lanjut usia. Semua mencapai 1000 tahun. Kata Alkitab. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Ya. Semua mencapai umur suntuk. Tetapi begitu iblis dilepas, mereka disesatkan. Dan mereka tersesat. Maka di ayatnya yang ke-8 ini, mereka nanti manusia ini dikumpulkan di Gog dan Magog. Lalu mengadakan pemberontakan melawan kepada Allah. Itulah peperangan terakhir. Ya, perang Gog dan Magog. Perang besar sebelumnya itu adalah perang Harmagedon. Tetapi perang yang terakhir setelah kerajaan 1000 tahun ini adalah perang Gog dan Magog. Dikatakan, ya, dan ia akan pergi, itulah iblis, menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Karena manusia itu juga berkembang selama 1000 tahun. Tidak ada yang mati muda. Semua yang lahir terus bertambah umurnya sampai 1000 tahun. Ya, dan terus makin berkembang. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Nah, siapa orang-orang kudus ini? Orang-orang yang memiliki tubuh kemuliaan bersama dengan Yesus. Dan kota yang dikasihi itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ayatnya yang ke-10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dadabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, jadi di perang Gog dan Magog lah nanti iblis itu ditangkap lalu dilemparkan ke neraka. Sedangkan antikristus dan nabi palsu itu ditangkap waktu perang Harmagedon. Tangkap ya? Haleluya. Ya. Lalu manusia-manusia yang tersesat ini nanti di ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Mereka akan dihakimi. Ya. Lalu mereka yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan, mereka juga akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Saya kalau melihat ini ayat demi ayat, ya, secara khusus dalam pelajaran Wahyu pasal 20 ini, ya, sangat cukup jelas melihat bagaimana perjalanan kehidupan orang-orang percaya. Bahkan juga hari-hari yang terakhir itu. Ya. Nah, kita kembali saudara. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga, itu poin yang pertama tadi. Iblis diikat
selama 1000 tahun dan dilemparkan ke jurang maut. Maka ditegakkanlah, didirikanlah kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Kenapa demikian? Tuhan mau tunjukkan kepada manusia bahwasanya keselamatan itu terhalang karena dosa. Dan manusia bisa berdosa oleh karena 3 hal tadi. Saya sudah terangkan. Iya. Tetapi setelah kerajaan 1000 tahun damai, iblis dilepas. Manusia walaupun sudah selama 1000 tahun sudah mengalami yang baik dari Tuhan, toh juga akan tersesat. Kenapa? Karena keinginannya. Ya, karena keinginannya. Jadi bukan seutuhnya oleh karena tipu muslihat iblis, bukan seutuhnya oleh karena keadaan, tetapi karena keinginannya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kembali kepada Wahyu pasal 20. Sekarang saya kutip ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Ayat 4 sampai ayat 5. Ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Terus. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Terus. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Terus. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ya. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Terus. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ya, terus. Dan mereka hidup kembali. Hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Terus. Untuk masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun. Dihidupkan kembali. Saudara yang terkasih, ini adalah kebangkitan orang mati. Ya, atau dibacakan dulu sampai ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain terus tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Terus. Inilah kebangkitan pertama. Iya. Jadi ada 2 kali kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan orang percaya. Ya, kebangkitan orang percaya. Maka perhatikan, mana ini tadi peta zamannya. Ya, peta zamannya dulu. Ya. Kedatangan Yesus di awan-awan adalah kedatangannya untuk umatnya. Untuk apa? Umat. Untuk orang percaya. Kedatangan di awan-awan. Sedangkan kedatangannya kali yang kedua nanti, itu kedatangannya untuk umum. Sekaligus mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ya. Tetapi kedatangan Yesus kali yang kedua di awan-awan, itu adalah untuk umatnya. Membangkitkan orang-orang mati. Kalau kita bicara tentang kebangkitan, ya, kebangkitan ini sudah pernah berlangsung. Yang pertama, ketika Yesus bangkit dari kematian. Ya, jadi orang-orang benar selama perjanjian lama itu bangkit. Ya, itu dalam Matius 27 ayatnya yang ke-50 sampai 53 itu. Ketika Yesus mati, setelah itu bangkit. Ketika dia bangkit, orang-orang yang di dalam kubur, orang-orang benar selama perjanjian lama. Ya, saudaraku, Daud, ya saya yakin Abraham juga, ya Ishak dan lain sebagainya, orang-orang benar itu mengalami kebangkitan. Coba ayat 50 sebentar. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, Ya. lalu menyerahkan nyawanya. Terus. Dan lihatlah, Ya. tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Terus. Dan terjadilah gempa bumi. Ya. Dan bukit-bukit batu terbelah. Terus. Dan kuburan-kuburan terbuka. Ya. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kubur-kubur terbuka, banyak orang meninggal. Orang kudus ya, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kudus ya, ya. Banyak orang kudus, bukan orang berdosa, bukan orang tidak percaya, tapi orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, orang-orang kudus selama perjanjian lama, mereka juga bangkit. Ya, setelah itu terus
Dan sesudah kebangkitan Yesus, Ya, mereka pun keluar dari kubur, terus lalu masuk ke kota kudus, lalu masuk ke kota kudus terus. dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ia menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, ini sudah pernah terjadi. Jadi orang-orang kudus selama perjanjian lama itu mengalami kebangkitan. Baru nanti, ya, coba kembali kepada peta zamannya. Nanti ketika Yesus datang di awan-awan, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu juga nanti akan bangkit. Sesuai dengan kitab 1 Tesalonika pasal 4. Ya kan? Kita sudah sering kali mendengar, saya juga sudah sering kali membacakan ini. Ya, saudara boleh lihat nanti juga 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai kepada ayat 17. Ya, maka Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika supaya menghiburkan orang-orang yang berduka bahwasanya nanti, ya, bahwasanya orang-orang yang mati di dalam Tuhan ketika Yesus datang di awan-awan dengan para malaikatnya, sangkakala yang terakhir ditiup. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan terlebih dahulu bangkit. Lalu kita yang masih hidup, kita orang-orang percaya, orang-orang kudus yang masih hidup akan diubahkan dengan seketika. Dengan tubuh kemuliaan. Lalu kita bersama-sama terangkat dan bertemu dengan Yesus di awan-awan. Haleluya. Iya, saudara yang terkasih, ini dibangkitkan. Bukan hanya itu saja. Tadi Wahyu pasal 20 ayatnya yang keempat termasuk juga orang-orang yang martir. Yang mati syahid. Orang-orang yang masuk ke dalam zaman antikristus. Tetapi mereka menolak tanda di tangan dan juga di dahinya. Ya, mereka tidak turut menyembah patung binatang antikristus itu. Sehingga mereka dianiaya. Bahkan mungkin mereka juga harus dipenggal. Mereka martir. Mereka menjadi syahid. Mereka juga nanti akan dibangkitkan. Ya, lalu ikut bersama-sama memerintah di kerajaan 1000 tahun damai dengan tubuh kemuliaan. Ya, dengan tubuh kemuliaan. Tetapi dikatakan tadi dalam ayatnya yang kelima, ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain. Nah, ini orang-orang yang mati dalam dosa. Ya, orang-orang yang tidak bertobat, tidak bangkit sebelum berakhir masa kerajaan 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan pertama itu adalah untuk orang-orang kudus. Kebangkitan pertama itu adalah untuk orang-orang percaya. Mereka dibangkitkan untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan. Lalu masuk kepada perjamuan kawin anak domba. Yang lain belum. Nanti yang lain itu dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun. Itu ayat 11. Hukuman yang terakhir. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Perhatikan ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut. Itu menunjukkan kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa atau orang-orang yang mati di dalam dosa. Itu kan dalam kekuasaan kerajaan maut. Baru nanti diserahkan, dibangkitkan. Untuk apa? Dihakimi. Ya. Lalu di ayat 15, nama mereka tidak ditemukan dalam kitab kehidupan. Akhirnya dilemparkan ke dalam lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Terus ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. dilemparkan ke dalam lautan api. Ya.
Jadi orang-orang mati itu dibangkitkan. Itu ada 2 tahap. Kebangkitan pertama itu untuk orang-orang percaya, orang-orang kudus untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan. Tetapi kebangkitan yang kedua itu untuk orang-orang mati di luar Tuhan. Yang tidak bertobat, yang hidup dalam dosa kefasikan. Itu dibangkitkan untuk dihakimi pada penghakiman terakhir. Setelah itu dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi perhatikan, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6, yang paling berbahagia adalah orang yang mengalami kebangkitan pertama. Itulah kebangkitan orang percaya, orang-orang kudus. Ayat 6, Wahyu 20. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Maka perjuangan kita supaya, mana ini peta zamannya? Ya, perjuangan kita, pergumulan kita supaya kita di sini nanti mengalami kebangkitan. Andai pun kita mati di dalam Tuhan. Supaya di sini kita dibangkitkan. Kalaupun kita masih hidup sampai kedatangan Tuhan, bertekunlah, setialah dalam imanmu. Amin. Tingkatkan kekudusanmu. Saya sudah sampaikan, ya, bahwasanya saudaraku harus mencapai kekudusan. Tadi ayat yang ke-6, berbahagialah dan kudus. Jadi yang mengalami kebangkitan pertama berbahagia. Yang kedua itu adalah orang-orang yang kudus. Kudus itu sudah melewati proses. Proses apa? Penyucian. Saya sudah terangkan dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 26 sampai 27. Penyucian itu proses. Pengudusan itu pemisahan. Sama seperti kain kita, kalau kain kita kotor, prosesnya adalah dicuci. Ya, dicuci, dibersihkan. Setelah suci, setelah bersih, dipisah. Pisah itulah yang dikatakan kudus. Ya, jangan dicampur lagi dengan kain kotor. Ya, kalau sudah dibersihkan, sudah dijemur, sudah kering, disetrika, lalu dipisah. Ini masuk ke lemari. Kenapa dipisah? Siap untuk dipakai kapan saja. Seperti itu hidup kita. Kita ini sudah disucikan dari segala dosa, pelanggaran, tabiat-tabiat dari keduniawian. Sudah dibersihkan. Lalu kita dipisah. Nggak sama lagi dengan dunia. Cara hidupnya, cara berpikirnya, hatinya. Ya, nggak sama lagi. Cara melayaninya, sikap hidupnya nggak sama lagi. Tapi dipisah. Kudus. Untuk apa? Siap dipakai Tuhan. Kapan saja, di mana saja, di situasi bagaimanapun. Itu namanya kudus. Haleluya. Haleluya. Iya. Kita lanjutkan ayat 20 sedikit lagi. Ayatnya yang ke-6 maksudnya. Pasal 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia ya, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Terus. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kematian kedua, neraka, tidak berkuasa lagi atas mereka. Terus. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Terus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi yang sudah dibangkitkan kebangkitan pertama berbahagia. Yang kedua mereka kudus, terpisah, berbeda dengan yang lain. Baru yang ketiga mereka akan memerintah selama 1000 tahun. Dan dalam kerajaan 1000 tahun itu mereka diberikan gelar, yaitu imam-imam dan raja-raja. Waduh, wah ini luar biasa ini. Gelar imam dan raja belum pernah diberikan Tuhan kepada manusia. Belum. Nanti di kerajaan 1000 tahun itu baru diberi. Ya. Gelar imam dan raja itu hanya pernah diberi, disandang oleh Melkisedek. Yang adalah gambaran Kristus. Itu kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 7 ayat 1. Gelar imam dan raja
itu hanya pernah disandang oleh Melkisedek yang adalah gambaran Kristus. Coba ditampilkan sebentar. Iya. Ibrani 7 ayat 1. Demikian. Iya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Raja Salem. Dan imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah yang maha tinggi. Saya pernah menerangkan Melkisedek itu ya menggambarkan Kristus. Keimamatan Kristus. Haleluya. Jadi gelar imam dan raja itu belum pernah diberi kepada manusia. Ya, itu gelar Melkisedek yang adalah gambaran Kristus. Kalau nabi sekaligus menjadi raja, ada Daud. Ya, nabi dan raja. Nabi dan imam ada Samuel. Ya. Tetapi kalau imam dan raja itu tidak ada. Kecuali Melkisedek. Tapi nanti gelar itu akan diberi. Ya, kepada orang-orang yang dibangkitkan. Orang-orang kudus. Kenapa diberi gelar imam? Imam berarti orang yang bisa dekat dengan Allah. Raja berarti yang memerintah di bumi. Ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Haleluya. Ya. Maka gelar imam dan raja ini itu nanti akan diberi kepada orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan. Orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Harun ya, diberikan gelar sebagai imam karena Tuhan memilihnya. Ya, Tuhan memilihnya. Sebagai bukti tanda Tuhan memilihnya. Ketika Tuhan berkata begini melalui Musa, suruhlah pemimpin tiap-tiap suku Israel membawa tongkat. Satu-satu pemimpin, satu-satu suku. Dan dari suku Lewi hendaklah Harun membawanya. Itu dalam Bilangan 17. Lalu setiap suku membawa. Lalu dibawalah itu ke tabernakel. Ya, lalu keesokan harinya dilihat tongkat yang mati itu, kayu yang kering itu, hanya tongkatnya Harun yang bertunas dan berbuahkan buah badang. Itu dalam tabernakel. Ya, coba sebentar ditampilkan. Ya, tongkat Harun, saya sering kali kasih tunjuk itu. Tongkat Harun yang bertunas, yang dimasukkan ke dalam tabut perjanjian bersama dengan 2 loh batu dan juga buli-buli yang berisi roti manna. Ya, ini saudaraku. Jadi kalau saudara nanti baca dalam Bilangan 17, setiap suku, setiap pemimpinnya itu membawa tongkat. Tetapi tongkat ya, yang mati tongkatnya Harun itu yang hidup, bertunas dan berbuahkan buah badang. Sehingga Tuhan berkata, tongkat yang lain singkirkan. Yang boleh masuk ke tabut perjanjian hanya tongkatnya Harun. Dan itulah menunjukkan bahwasanya Tuhan memilih Harun menjadi imam. Bahkan menjadi imam besar yang akan melayani di tabernakel ini. Iya, dipilih. Nah, perhatikan. Tongkat yang mati, bertunas, berbuah, itu menggambarkan kuasa kebangkitan. Apa? Kuasa kebangkitan. Jadi orang yang menjadi imam, orang yang dipilih untuk menjadi imam harus mengalami kuasa kebangkitan. Ya. Mengalami kuasa kebangkitan. Orang yang menjadi imam-imam dan raja-raja dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah orang-orang yang mengalami kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan. Supaya nanti juga 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu digenapi. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja.
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita mau disebutkan imam-imam yang akan mendekat dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Dan juga menjadi raja-raja, ikut memerintah bersamanya. Alami kuasa kebangkitan itu. Haleluya. Mulai sekarang, alami kuasa kebangkitan. Itulah kuasa Roh Kudus. Maka nanti kita akan mengalami kebangkitan ketika Yesus datang di awan-awan. Kita yang hidup dalam kuasa kebangkitan itu akan dibangkitkan bersama-sama. Apakah kondisi kita sudah berada dalam kematian, dikubur, tapi kita mati dalam Tuhan, maka kita nanti akan dibangkitkan. Kalau kita masih hidup, kita akan diubahkan sehingga kita mengalami kebangkitan itu bersama-sama dengan Dia untuk kita kembali turun nanti memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, menjadi raja-raja, menjadi imam-imam dekat dengan Allah. Haleluya. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini.